Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yasmin dengan NIM 2019 310505. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Via Aprilia Nur Afifah dengan NIM 2019 310591. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Mirza Nur Aisyah, NIM 2019 310 800. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan bauran produk atau product mix decision. Sebelumnya, perlu kita mengenali apa sih bauran produk itu. Jadi, bauran produk sendiri itu adalah rangkaian semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Jadi, bauran produk suatu perusahaan atau organisasi ini memiliki lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Dan seringkali organisasi memiliki fleksibilitas yang luas dalam memilih bauran produk mereka. Bauran produk ini mengacu pada jumlah relatif dari setiap produk yang diproduksi atau layanan yang disediakan oleh sebuah perusahaan. Jadi keputusan tentang bauran produk ini dapat berdampak signifikan pada profitabilitas organisasi. Setiap bauran sendiri memiliki alternatif yang disertai dengan tingkat keuntungan yang terkait. Jadi seorang manajer ini harus memilih alternatif yang memaksimalkan keuntungan total untuk sebuah perusahaan. Karena biaya tetap tidak berbeda dengan tingkat aktivitas, total biaya tetap ini perusahaan akan sama untuk semua kemungkinan bauran, dan oleh karena itu tidak relevan dengan keputusan. Jadi seorang manajer ini perlu memilih alternatif yang untuk memaksimalkan margin kontribusinya. Untuk lebih memahami seperti apa sih bauran produk ini, saya akan memberikan contoh keputusan bauran produk. Saya mengambil contoh dari perusahaan Samsung atau PT Samsung Indonesia yang bergerak dalam bidang elektronik. Jadi PT Samsung Indonesia ini memproduksi barang elektronik, contohnya seperti televisi, kamera, handphone, komputer, dan printer. Lalu yang selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai bauran produk ini. Kita bisa melihat bauran produk ini dalam perusahaan PT Indofood. PT Indofood ini mempunyai lini produk yaitu seperti mie instan, minyak goreng, tepung terigu, minuman, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih menentukan bauran produk optimal dengan satu sumber daya yang dibatasi. Jadi sumber dayanya ini terbatas. Perusahaan itu sering menghadapi situasi di mana salah satu proses atau sumber daya ini itu tidak dapat menangani semua tuntutan yang dibebankan kepada perusahaan. Jadi perusahaan itu harus memutuskan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini untuk operasi produksi guna memaksimalkan keuntungan perusahaan. Seperti contoh ilustrasi di 13.6 dengan jelas itu mengilustrasikan poin penting yang secara fundamental melibatkan relevan dalam pengambilan keputusan dengan sumber daya yang terbatas. Jadi poin ini itu menunjukkan bahwa margin kontribusi per unit dari setiap produk itu tidak menjadi perhatian kritis ketika memutuskan berapa banyak dari setiap jenis produk yang akan diproduksi dan dijual. Sebaliknya, margin kontribusi per unit ini, sumber daya yang terbatas ini, itu adalah faktor penentu. Jadi faktor penentu di margin kontribusi itu,
faktor penentunya itu adalah sumber daya yang terbatas ini, yang berarti bahwa produk itu menghasilkan margin kontribusi tertinggi per unit sumber daya yang terbatas itu harus dipilih. Jadi yang dipilih itu adalah sumber daya yang terbatas. Jadi rumus dalam mencari contribution margin per unit of scarce research atau margin kontribusi per unit dari sumber daya terbatas ini sama dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit lalu dibagi dengan jumlah dari sumber daya terbatas yang diperlukan per unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Beberapa sumber daya yang dibatasi. Beberapa kendala yang sering terjadi dalam sebuah organisasi yaitu ada 3. Yang pertama, keterbatasan bahan baku. Yang kedua, keterbatasan tenaga kerja terampil. Dan yang terakhir yaitu permintaan terbatas untuk setiap produk. Solusi dari masalah bauran produk dengan adanya beberapa kendala jauh lebih rumit dan membutuhkan penggunaan teknik khusus yang dikenal sebagai pemrograman linear. Penggunaan biaya dalam keputusan harga. Salah satu keputusan sulit yang dihadapi perusahaan adalah penetapan harga. Bagian ini membahas dampak pada harga dan peran akuntan dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, yaitu ada penetapan harga berbasis biaya. Permintaan adalah salah satu sisi dari persamaan harga, sedangkan pasokan adalah sisi lain, karena pendapatan harus menutupi semua biaya bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Banyak perusahaan memulai dengan biaya untuk menentukan harga, artinya mereka menghitung biaya produk dan menambahkan keuntungan yang diinginkan itu. Biasanya ada basis biaya markup. Markup adalah persentase yang ditetapkan pada biaya dasar dan dihitung sebagai berikut, yaitu dengan rumus price using markup sama dengan cost per unit plus cost per unit kali markup percentage. Selanjutnya yaitu ada beberapa pengamatan penting yang dilakukan pada saat ini mengenai hubungan antara biaya dasar, persentase markup, dan perusahaan sistem biaya, yaitu yang pertama, ketika perusahaan memasukkan biaya yang relatif sedikit di pangkalan biaya, biasanya menjadi sangat penting bahwa memilih presentasi markup yang cukup besar untuk memastikan markup mencakup semua biaya yang tersisa tidak termasuk dalam biaya dasar. Menentukan harga yang cukup besar untuk menutupi biaya lain yang signifikan dengan markup membutuhkan pertimbangan dan estimasi biaya yang cukup. Yang kedua yaitu pada catatan terkait efektivitas pada harga sangat bergantung tentang keakuratan sistem biaya dan pemahaman manajer harga struktur biaya perusahaan. Misalnya, perusahaan hanya menaikkan nilai biaya pembuatan langsung dan tidak memahami dengan baik perilakunya biaya produksi tidak langsung atau biaya non-manufakturnya. Misalnya penelitian dan biaya pengembangan, biaya distribusi, biaya layanan pelanggan, dan lain-lain. Di dalam kasus ini, kemungkinan besar perusahaan akan menemui masalah dalam menetapkan harga terlalu tinggi dan akan dilemahkan oleh pesaing dengan lebih tepat harga yang lebih rendah atau terlalu rendah dan tidak akan mencakup semua. Target costing and pricing atau target biaya dan harga. Target costing adalah metode penentuan biaya produk atau layanan berdasarkan harga, yaitu harga target yang bersedia dibayar pelanggan dengan menentukan karakteristik dan harga produk apa yang dapat diterima oleh konsumen. Selanjutnya adalah target tipikal. Target tipikal adalah upaya penetapan biaya untuk mengurangi biaya fokus pada mendesain ulang produk agar dapat membutuhkan lebih sedikit atau lebih sedikit bahan, tenaga kerja, dan proses yang mahal selama produksi, pengiriman, dan layanan pelanggan.
Yang terakhir yaitu target costing diilustrasikan pertimbangkan pengalaman biaya target yang digunakan oleh Digitime. Target biaya dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Biaya target sama dengan harga target dikurangi keuntungan yang diinginkan. Demikian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.